Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gue Herman di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Nah, kira-kira yang kita bahas sekarang apaan nih yang seru? Yang seru dan yang cukup informatif yang bisa teman-teman manfaatin. Karena channel YouTube Monkey World Garage TV itu memang pengen isinya adalah yang konten-konten informatif dan edukatif tentang KTM. Mungkin kalau menurut gue yang mungkin masih banyak jadi pertanyaan teman-teman pengguna KTM ataupun yang pengen punya KTM juga, yaitu pasti bermasalah atau hubungan dengan partsnya, benar nggak? Dengan partsnya itu ready atau tidak, atau mungkin ada persamaan atau tidak. So, hari ini kita bahas substitusi parts untuk KTM, khususnya CC 200 sampai 390, Duke, RC ataupun Adventure. Nah, jadi kita bahas itu ya. Substitusi parts. Sebetulnya memang KTM dengan brand Austrianya dan diproduksi di India dengan pabrikan yang kerjasama dengan Bajaj, pastinya ada parts-parts yang bisa digunain. Maksudnya yang nggak memang harus peruntukan untuk KTM atau yang memang yang bukan branding KTM, belum artian ya, mungkin dari brand-brand lain. Nah, sekarang kita bahas satu persatu deh ya. Tapi ya kita bahas singkat, kita bahas mungkin nggak secara global. Tapi untuk yang fast moving pastinya ya kita bahas dulu dari Duke 200 untuk fast moving khususnya. Dan slow moving juga mungkin ada beberapa yang bisa. Oke, kita bicara untuk Duke 200 dulu ataupun RC 200. Untuk fast moving, untuk parts yang emang bisa dipakai atau diganti selain dari lo beli dari dealer KTM ataupun pakai brand aftermarket yang memang khusus untuk KTM Duke atau RC yang 200, itu ada yang bisa pakai dari brand-brand lain. Bukan khusus ya, seperti contohnya NS 200 untuk filter oli. Nah, untuk pas pertama adalah itu filter oli. Filter olinya itu lo bisa pakai punyanya NS 200 ya, atau Kawasaki NS 200 atau Bajaj NS 200. Itu bisa lo pakai di 200 nya Duke atau RC. Sebetulnya sih itu bisa untuk semua sampai ke 390. Tapi yang pasti satu filter oli lo bisa pakai NS 200 dan harganya juga nggak terlalu mahal, ya kan? Di luar yang aftermarket parts seperti gue bilang tadi ya, relatif. Itu tergantung dari kualitasnya juga sih, ya kan? Pertama itu filter oli. Kedua, saringan filter oli itu yang ada di bawah pembuangan oli sebelah kiri. Itu juga sama, bisa pakai punyanya NS 200. Habis itu yang banyak mungkin karena memang kalau filter oli krusial ya, setiap ganti oli gue sangat saranin harus ganti filter oli. Setelah itu kedua mungkin kampas rem. Nah, kampas rem bisa dibilang agak lumayan ini juga nih, gitu kan, lumayan akan sering diganti kalau pemakaian motor lo sering jalan. Belakang pun sama, lo bisa pakai NS 200 ataupun pakai motor apa ya? Satu lagi tuh apa sih? Motor Jepang apa sih, Val? Namanya Val tadi? Yes, dia itu bisa pakai punyanya yang pasti NS 200 lagi. Untuk kampas rem belakang, bisa pakai Yamaha WR. Yamaha WR 200 juga pun bisa. Itu jadi nggak cuman dari produk Bajaj doang, tapi ada juga yang lain. Itu kan kayak tadi gue bilang, dari brand lain ternyata bisa dipakai. Tapi memang untuk depan dia masih nggak ada substitusi dari motor lain. Dia agak unik karena memang si Bybri ini ngeluarinnya dengan spek yang agak unik juga. Jadi memang untuk depan belum ada substitusi partsnya dari brand lain, tapi belakang tadi gue bilang tadi bisa lo pakai punya NS 200 lagi, bisa pakai punyanya Yamaha WR 200. Oke, habis itu kita masuk ke yang mungkin agak sedikit jarang, tapi ya agak sedikit jarang diganti kalau memang nggak bermasalah, bukan masuk ke fast moving. Itu adalah kabel kopling. Jadi kabel kopling itu lo bisa pakai punyanya Tiger. Kabel kopling lo bisa pakai punya Tiger,
Terus untuk gear set khususnya untuk yang tahun 2015 ke bawah, Duke 200 yang lama, itu lo gear set lo bisa pakai punyanya Tiger juga yang 2,5 belakang. Tiger yang Tiger 200 gitu, Tiger 200 itu yang belakang dan depan. Karena kenapa belakangnya masih baut 4 gitu kan, tapi kalau untuk depannya dia sama juga. Terus habis itu yang bisa dipakai lagi seperti tutup olinya, tutup oli yang sebelah kanan itu lo bisa pakai punyanya NS200. Terus yang nggak kalah penting untuk dalamnya dan juga bisa dibilang termasuk fast moving adalah kampas kopling. Kampas kopling lo bisa pakai ternyata itu pakai punyanya Ninja 150R, Ninja R yang 150, Ninja R 2 tak tuh. Cuman gue nggak tahu antara R sama RR itu sama apa enggak, tapi yang pasti pakai Ninja R itu bisa, dan juga pakai NS 200 pasti juga bisa. Jadi kalau untuk 200 bisa dibilang agak sedikit banyak nih. Contohnya apa namanya, pompa oli itu bisa pakai NS 200. Jadi kalau teman-teman nih kita bicara di 200 dulu ya, teman-teman pengguna 200 ataupun nanti kan bakalan keluar nih Duke 200 yang facelift ya kan, dan itu modelnya keren banget. Jadi kemungkinan teman-teman akan makin banyak yang jadi KTM lovers di Duke 200 ini kan, yang terbaru. Nah, lo nggak usah khawatir, karena ada parts-parts yang memang bisa digunakan. Gitu. Yang paling agak sedikit sulit biasa kayak kampas kopling, jelas kampas kopling lo bisa pakai punyanya Ninja. Terus habis itu lo bisa pakai kampas remnya tadi, lo bisa pakai kampas rem yang punyanya Yamaha atau punyanya NS sendiri. Kawasaki karena kan NS juga ada dan masih gampang didapatnya. Filter oli pun sama, bisa dipakai juga punya NS. Nah sekarang kalau yang tadi apa namanya, oil pump, pompa oli ya, apa namanya dibilang itu ya, oil pump yang di dalam mesin itu juga sama, bisa pakai punyanya si Bajaj. Memang sih sebetulnya ya Bajaj sama KTM sama-sama gitu kan, masih satu induk kan, jadi memang banyak yang bisa dipakai. Nah cuma memang untuk di 2,5 sampai 390 itu agak nggak banyak gitu loh, agak nggak banyak yang bisa dipakai dari motor-motor lain, khususnya motor-motor di luar brand Bajaj ataupun KTM. Tapi seperti gue bilang tadi, filter oli pun sama, tetap masih bisa digunakan karena memang sama. Cuman untuk yang lainnya seperti kampas kopling itu nggak bisa, itu lo tetap harus nyari yang memang peruntukannya buat KTM. Sebetulnya bisa pakai ada kampas kopling kayak kalau nggak salah tuh Scorpio R25 yang pasti. Cuman hanya yang diambil yang gedenya aja, jadi yang kecilnya itu masih tetap pakai punya bawaannya. Kenapa? Karena memang kampas koplingnya si 2,5 khusus ya, 2,5 dan 390 itu dia kalau nggak salah ada 7, 4 gede, 3 kecil. Nah yang gedenya itu kita bisa pakai dari R25, tapi untuk yang kecilnya akhirnya kita masih pakai yang lama gitu. Jadi memang bisa lah kita inin. Oh, kalau untuk gue lupa tadi. Ini sih berlaku untuk 2,5, 200 sampai 390. Yaitu fuel pump. Fuel pump juga teman-teman kalau ada masalah fuel pump no worries gitu. Kenapa? Memang fuel pump KTM sedikit harganya lebih mahal dan kadang partsnya agak susah dapat. Cuman dinamonya itu kita bisa pakai R25 karena kita juga di sini di MWG kita udah pernah berapa kali kita custom, kita modified gitu kan si dinamo fuel pumpnya pakai R25. Yang mana jauh lebih murah, terus untuk fungsinya pun sama. Walaupun memang tetap ada sedikit perubahan, tapi kalau kita beli yang aftermarket yang terpisah, kalau dinamonya doang juga tetap aja kita harus ada sedikit modified atau customize buat bisa fit in di rumah fuel pumpnya. Jadi emang ya ada beberapa yang bisa dipakai. Terus kalau kampas rem sama, 200 sebetulnya sampai 390 untuk belakang tuh sama. Bentuknya sama, jadi lu bisa pakai juga gitu. Lu bisa pakai yang tadi gue bilang WR200 atau si NS200. Terus kalau gear, nah gear set itu kalau untuk belakang khususnya di 200 sampai 390 yang tahun 2015 ke atas itu memang udah nggak bisa pakai yang tadi gue bilang, pakai Tiger gitu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena dia bautnya udah baut 6 seperti ini contohnya, nanti ntar bisa ada zoomnya, itu dia bautnya 6 bukan 4 lagi gitu loh. Jadi dia memang kalau untuk gear set dia harus peruntukannya si KTM. Tapi kalau untuk depan
untuk yang 200 itu masih bisa pakai punyanya Tiger ataupun Scorpio yang kurang lebih sama bentuknya. Tapi di 2,5 dan 390 itu benar-benar nggak bisa. Jadi untuk gear set kalau 2,5 390 memang harus nyari untuk perutukannya KTM. Cuman aftermarketnya sekarang udah banyak. Jadi lo nggak perlu khawatir kalau misalnya memang di dealer resmi belum stok lagi gitu kan. Jadi lo bisa nyari aftermarketnya. Relatif harganya dari yang murah sampai yang mahal pun ada. Kalau untuk lain-lain kayak rantai standar lo bisa pakai 520. Yang penting tipenya 520, ukurannya 520. Lo mau pakai brandnya apapun itu terserah, mau dari brand yang paling biasa, mau yang tanpa o-ring ataupun pakai X-ring, dari yang warnanya hitam sampai yang warnanya pink juga gitu kan, itu ada pilihannya. Jadi lo tinggal pilih sesuai dengan budget. Tapi yang pasti kan di sini kan teman-teman suka jadi pertanyaan adalah, Om bisa nggak sih Om kalau gue pakai replacement parts dari motor lain, kan kayak gitu. Nah itu yang tadi seperti gue bahas barusan. Jadi emang coba kita cari barang-barang yang emang bisa kita gunain di KTM pastinya ya kan. Kayak tadi fuel pump itu jelas bisa. Terus untuk seal rem belakang sebetulnya sealnya kita juga bisa pakai Satria FU. Kita bisa pakai tapi hanya ambil sealnya aja ya kalau untuk kita repair kit. Cuman emang sampai saat ini beberapa kali kita kerjain, beberapa kali kita bikin, kita benerin. Cuman belum dapat hasil yang maksimal. Tapi untuk emergency itu bisa. Terus kalau bicara 390 dan 250, karena sebagian besar itu partsnya sama. Jadi buat teman-teman pengguna 390, nggak usah khawatir kalau untuk nyari parts, khusus untuk 390. Kalau gua saranin, lo bisa cari bilangnya ya buat 250, karena memang bisa dibilang bisa digunakan bisa diaplikasikan atau diinstal di 390. Contoh, blok kanan kiri itu sama 2,5 sama 390 ya kan, blok kanan kirinya. Terus yang lain-lainnya tuh kayak packingnya pasti bisa sama. Nah kayak tadi kelewat, untuk 200 packing juga, packing coupling sama packing magnet itu pakai NS 200 juga bisa. Jadi gampang kan nyarinya kan, karena produk Bajaj gue yakin masih lebih banyak dan lebih gampang didapat. Sebetulnya untuk 200 teman-teman pengguna 200 khususnya, atau lo bakal yang pengen beli 200, lo nggak usah khawatir, itu jauh lebih banyak parts penggantinya dibandingin 2,5 ataupun 390. Tapi seperti gue bilang, untuk fast moving semuanya bisa dibilang ada beberapa, bukan semuanya ya, semua yang tadi gue sebut itu bisa diaplikasiin ke si motor-motor 200 ataupun 250 390. Nah kayak tadi gue bilang kabel kopling. Kabel kopling lo bisa pakai punyanya Honda Tiger atau GL, itu masih bisa dipakai. Bahkan sampai ke Adventure pun masih bisa dipakai gitu loh. Cuman memang mungkin tekukannya dan panjangnya yang beda, tapi intinya bisa dipakai. Kabel gas itu pakai punyanya Tiger sama apa? Vespa. Bukan. Kalau kabel kopling itu gue bisa pakai slingnya Vespa. Di sini kita seringnya pakai slingnya Vespa. Kalau untuk kabel gas, kalau 390 dia udah TBW ya, udah total by wire. Tapi untuk 2,5 sampai 2 dan 200 kan masih pakai kabel. Itu dia masih bisa pakai punyanya Tiger. Jadi gue juga ngelihat referensi dari Google. Selain apa yang udah pernah kita lakuin di sini, gue juga baca-baca juga. Emang apalagi sih? Sebetulnya banyak referensi. Lo bisa baca, lo bisa lihat di Google, di YouTube mungkin dari teman-teman yang di India sana, karena memang ini dari sana kan. Jadi lo bisa ngecek gitu. Kalau di sini nih, gue baca dan tadi sempat dicatat sama Noval, untuk part substitusi Duke 200 itu sebetulnya memang bener banyak ya, kayak handle rem aja bisa dipakai juga. Sebetulnya handle rem itu sampai 2,5 tuh sama bentuknya. 390 beda, dia ada adjustable-nya. Terus kalau sprocket kayak tadi gue bilang, yang lama itu bisa pakai Tiger. Terus baut oli ya sama dengan pulsar, filter sama dengan pulsar NS 200. Terus filter dalam juga untuk filter saringannya itu sampai 390 sama pakai NS 200. Pompa oli tadi gue bilang itu kan lumayan agak krusial ya. Itu kan pompa oli itu sama 200 NS. Oh iya, busi. Nah, busi kita memang agak unik. Jadi kalau persamaan sama motor lain itu nggak ada. Bukan nggak ada, gue belum nemuin gitu loh, kecuali yang aftermarket ya. Tapi kalau kita bicara nyari persamaan sama brand lain,
atau ya motor atau mobil lain itu ada, yaitu businya Grand Livina, dan itu gue pernah pakai sendiri. Jadi untuk 200 sampai 390 lo bisa pakai businya mobil Nissan Grand Livina atau Nissan March, yang mana itu bisa dipakai di motor kita gitu kan, yang ya businya macam-macam kan, ada yang iridium, ada yang inilah, ada yang itu sama, cuman yang memang membedakan si tipe businya aja, busi dingin atau busi panas, tapi itu bisa digunakan. Jadi kadang-kadang kan kalau busi kan kita kan nyari bingung sendiri kan, pakai busi apaan nih kira-kira kalau mati di jalan tuh pas touring. Jadi lo no worries, lo bisa pakai punya Nissan Livina atau Nissan March. Habis itu karet tromol. Nah, karet tromol tuh sering terjadi tuh. Jadi gue mau share sedikit di 390 Adventure, dan gue nggak tahu, mudah-mudahan di 250 tidak terjadi, tapi di 390 Adventure mungkin karena torsinya, karena memang motornya juga tipenya Adventure dengan penggunaan yang sedikit lebih berat dibandingin Duke atau RC, itu karet tromol belakang paling gampang banget rusak. Jadi rusak atau goyang ya, kalau gue bilang kalau udah goyang ya udah rusak, berarti dia ada peyang kan. Jadi gampang goyangnya si karet nap gearnya gitu, karet tromol belakang, karet nap gearnya itu gampang goyang, dan itu bisa lo pakai punyanya NS 200 yang mana harganya nggak terlalu mahal, cuma 100 ribuan, kualitasnya bagus gitu. Terus itu khusus buat 390 Adventure sih biasa yang sering ganti. Kalau Duke sama RC kayaknya agak jarang deh gitu. Master rem belakang itu sama kayak NS juga. Dan yang pasti buat yang kalau memang yang tahun-tahun lama itu apa namanya nggak jauh beda sih sama tahun baru. Yang tahun 200 khususnya ya, itu nggak jauh beda sama yang tahun-tahun 2015 ke atas. Hanya ngebedain di gear setnya aja. Yang lainnya bisa dibilang hampir sama semua. Mayoritas sama semua gitu. So jadi buat teman-teman yang sudah gunain KTM atau baru, ataupun mungkin yang baru pengen punya KTM, kalau menurut gue lo nggak usah khawatir. Kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama sharing, saling berbagi informasi. Pastinya untuk part-part yang memang bisa diaplikasiin, part-part lain dari motor lain yang memang bisa diaplikasiin. Sebetulnya gue yakin masih banyak, cuman memang apa namanya yang pernah kita lakuin di sini, yang seperti gue bilang tadi, yang pernah gue sebutin itu yang udah pernah kita lakuin di sini. Cuma mungkin yakin untuk beberapa parts lainnya pasti tetap bisa. Kayak seperti halnya kanvas coupling. Mungkin kanvas coupling yang gedenya untuk di 2,5 khususnya ya, itu lo bisa pakai R25, tapi untuk kecilnya bisa cari persama dengan motor lain. Gue yakin banget pasti ada gitu, karena kurang lebih bentuknya sama. Contohnya kayak tadi gue bilang, akhirnya pakai Yamaha pun bisa kan kayak gitu, dengan harga yang relatif mungkin bisa lebih murah gitu, karena memang motornya lebih banyak kan. Kalau KTM lo nyari peruntungan untuk KTM karena motornya agak sedikit eksklusif saat ini, ya agak sulit gitu loh ya kan. Walaupun memang di MWG semuanya bisa dibilang kita ready, kita ada. Tapi buat teman-teman di sana, di luar sana yang memang apa namanya terkendala dengan masalah bengkel resmi, terkendala dengan masalah apa namanya bengkel-bengkel yang memang mungkin belum terbiasa megang KTM, ini bisa jadi referensi kalian buat istilahnya ngerawat motor kalian, ya kan, dimanapun kalian berada kan kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu berharap dengan parts KTM. Harus KTM, harus brand KTM. Enggak juga kok. Semuanya bisa kita lakuin, semuanya bisa kita kerjain. Yang penting selama itu memang sama, kan gitu. Jadi itu sih video singkat tentang substitusi parts untuk KTM 200 sampai 390 dari Duke, RC ataupun yang Adventure. Nah, apa ya yang lupa lagi ya? Takut gue lupa. Tadi kayak gue bahan banyak, giran gue ngomong suka skip. Ya pakai sih setahu gue sih itu, ya kan. Kalau yang lain-lain emang kalau kayak velg semua itu nggak bisa, itu kita harus mesti custom, ya kan. Terus disc brake itu lo nggak bisa, lo mau kira mesti custom. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya kayak gue bilang tadi, fast movingnya itu jelas ada dan bisa gitu kan. Jadi gitu aja sih sekilas video singkat tentang substitusi part untuk KTM 200, 2.5, 390, Duke, RC, dan Adventure. Yang pasti teman-teman, kalau kalian pengen ngobrol banyak, jangan sungkan untuk WhatsApp aja.
komen di bawah atau bisa DM di Instagram kita di monkeywork_garage. Terus kalau kalian mau lihat yang lain-lain sebagai referensi, lo bisa masuk ke katalog kita atau masuk ke web kita di www.monkeyworksgarage.com. Di situ akan ke link kemanapun, ke YouTube, ke katalog, ke galeri dan yang lain-lain. Jadi, buat teman-teman pokoknya pecinta KTM ataupun yang akan menggunakan KTM, jangan sungkan untuk gabung jadi Orange Squad atau Orange Family. Gitu aja video dari gua minggu ini. Nanti kita akan bahas lagi video-video atau mungkin konten-konten selanjutnya tentang KTM. Kalau teman-teman yang pengen tahu, pengen nanya, ya kayak gue bilang tadi, lo bisa DM dan segala macam. Nanti kita bikin YouTube-nya mungkin kayak sekarang, ya kan? Itu aja video malam ini, bukan malam ini sih, video minggu ini dari gua Herman, Monkey World Garage, di channel kita Monkey World Garage TV. Sampai ketemu minggu depan. See you.